Eits, tapi di sini kita tidak akan membicarakan Malaysia apalagi Brunei Darussalam ya. Membandingkan yang dimaksud tuh ya antara Indonesia dengan circle barunya, yakni circle kualifikasi Piala Dunia. Di saat Indonesia mulai menyongsong Piala Dunia 2026, sebagian besar rival di grup C ronde ketiga kualifikasi justru menghadapi paceklik. Bahkan ada yang diterpa isu pelanggaran peraturan FIFA. Kira-kira masalah apa saja yang sedang dihadapi mereka? Kita mulai dari lawan Indonesia di bulan Maret lalu, Australia. Pasca menghajar Indonesia dengan skor 5-1, Australia juga mendulang 3 poin di kandang Cina. Bermain sebagai tim tamu, Australia langsung inisiatif menyerang sejak awal. Gempuran demi gempuran terus dilancarkan skuad The Socceroos. Hasil ini membuat The Socceroos semakin mantap di posisi 2 dengan koleksi 13 poin. Namun, tak lama setelah rombongan tim pulang ke Australia, muncul isu negatif tentang pasukan Tony Popovic. Media Cina menyebut bahwa Australia menang dengan cara yang tak sportif. Seperti yang dikutip oleh salah satu media Korea Selatan, Sport Chosun, sejumlah media Cina menyebut bahwa Australia menurunkan pemain ilegal. Pemain yang dimaksud adalah Cameron Burgess. Pemain Ipswich Town itu dianggap menyalahi aturan FIFA tentang naturalisasi. Burgess yang besar di Skotlandia dianggap melanggar aturan karena pernah membela Skotlandia U19 di kualifikasi Piala Eropa U19 pada tahun 2014. Tak lama kemudian, ia tampil untuk timnas Australia U19 di Piala Asia U19 2014. Media-media Cina seperti diberitakan Sport Chosun juga menilai agar AFC dan FIFA mengusut ulang kasus ini. Jika terbukti bersalah, Australia bisa saja dinyatakan WO saat menghadapi Indonesia dan Cina. Tapi persoalannya, menurut laporan Sport Chosun pula, laporan dari media-media Cina itu hanya berdasarkan klaim dari seorang blogger. Hingga saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan Australia menyalahi aturan. Namun terlepas dari itu, Australia juga menghadapi persoalan lain. Krisis lini belakang yang dialami The Socceroos kabarnya belum bisa rampung dalam waktu dekat. Di jeda internasional Juni mendatang, Australia tetap tidak akan diperkuat oleh beberapa pemain penting termasuk Harry Souttar. Pemain Leicester City itu diperkirakan baru bisa pulih pada akhir tahun 2025 karena cedera tendon Achilles. Lalu ada Bahrain yang berhasil kita kalahkan dengan skor 1-0. Dari jauh-jauh hari sebelum menghadapi Indonesia pun, Bahrain sudah menghadapi banyak kritik. Mereka dianggap terlalu membesar-besarkan masalah. Mereka juga seakan memanfaatkan situasi panas dengan Indonesia untuk mengemis bantuan FIFA. Sayangnya, FIFA tidak mengabulkan segala permohonan Bahrain. Dari mulai menunda pertandingan, bermain tanpa penonton hingga memainkan pertandingan di tempat netral, semuanya gagal dicapai. Lalu menurut CNN Indonesia, pelatih Bahrain, Dragan Talajic selalu memberikan komentar negatif dan menyindir skuad timnas Indonesia. Yang paling ikonik adalah saat Talajic mengisyaratkan keheranan dengan timnas Indonesia yang selalu menambah pemain-pemain baru. Kalian punya jutaan penduduk, tapi kebanyakan yang datang justru dari Belanda. Tapi tidak ada yang salah. Kami menghormati timnas Indonesia dan kita datang untuk menang. Ia bahkan sempat menyebut bahwa menghadapi Indonesia serasa menghadapi timnas Belanda karena mayoritas line up skuad Garuda berisikan pemain-pemain berdarah Belanda, bukan pemain lokal. Nah, udah gembar-gembor dan saywar sana sini, pas di Gelora Bung Karno malah kalah. Pakai nyalahin fans Indonesia yang tidak menghargai lagu kebangsaan Bahrain segala lagi. Padahal dia duluan yang mulai. Lucunya bukannya dibela, pasukan Dragan Talajic justru disindir sama media Bahrain sendiri. Kekalahan atas Indonesia membuat Bahrain tertahan di urutan kelima klasemen sementara grup C. Media Bahrain, GDN Online, pun menyebut hasil buruk itu membuat timnas Bahrain kehilangan harapan untuk bisa berpartisipasi di kancah Piala Dunia FIFA 2026 mendatang. Bahrain secara matematis tak lagi memiliki peluang untuk bisa lolos secara otomatis ke putaran final Piala Dunia. Sebab mereka tidak bisa mengejar selisih poin negara di posisi 2 teratas grup C.
poin di bulan Maret kemarin, situasi dapur sepak bola Cina pun mengalami gonjang-ganjing. Selain sibuk mencari kambing hitam di balik kekalahan atas Australia, posisi sang pelatih yakni Branko Ivankovic juga terancam. Dikutip dari Bola Sport, jelang duel hidup mati lawan timnas Indonesia, Cina dilaporkan bakal ikut tren PHK pelatih di tengah perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ivankovic dinilai gagal memenuhi ekspektasi Federasi Sepak Bola Cina. Sejak menukangi skuad negeri tirai bambu, pelatih 71 tahun itu memiliki rapor sangat buruk. Dalam 12 pertandingan, ia hanya memberikan 3 kemenangan, 2 seri, dan 7 kalah. Ivankovic merupakan salah satu pelatih terburuk dalam sejarah Cina jika acuannya rasio kemenangan. Hingga Maret kemarin, pelatih asal Kroasia itu hanya mencatatkan persentase 25% kemenangan. Berkat serangkaian hasil buruk, Cina jadi juru kunci sementara grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tekanan kabarnya tidak hanya datang dari internal saja, tapi juga dari para fans dan media-media lokal yang sudah kehabisan sabar dengan pelatihnya. Dari sektor fans, mereka cukup kesal dengan materi pemain yang dipilih Ivankovic. Menurut mereka, terkadang Ivankovic mengambil keputusan yang buruk dalam menyusun line up. Sementara itu, media Cina Sohu menilai Branko Ivankovic telah keliru untuk menaturalisasi Sergio Soler. Sohu menggambarkan dua pemain ini sebagai upaya yang sia-sia. Maka dari itu, lanjutan putaran ketiga kualifikasi pada Juni mendatang adalah momen yang menentukan bagi negeri tirai bambu. Meski Arab Saudi berada di atas kita, bukan berarti sepak bola mereka aman-aman saja. Jika aman, mungkin Roberto Mancini tidak akan dipecat di bulan Oktober lalu. Setelah itu, Arab kembali ditukangi oleh mantan pelatihnya, Hervé Renard. Bersama pelatih asal Prancis itu, performa Arab Saudi telat panas. Dalam 2 pertandingan awal pada November 2024, Arab Saudi hanya meraih 1 poin saja. Itu didapat usai menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Yang bikin malu, Arab Saudi justru kalah 2-0 dari Indonesia. Bintang Oxford United Marcelino Ferdinand jadi mimpi buruk The Green Falcon kala itu. Arab Saudi baru meraih kemenangan pada Maret kemarin, itu pun cuma 1-0 dari Cina. Hasil itu membuat anak asuh Hervé Renard menempati posisi ketiga klasemen sementara grup C. Namun posisinya belum aman karena Arab baru mengumpulkan 10 poin. Selisih 3 poin dengan Australia di urutan kedua dan hanya terpaut 1 poin dari Indonesia di posisi keempat. Padahal target Federasi Sepak Bola Arab Saudi adalah untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Itu artinya Arab Saudi harus finish di urutan kedua di akhir babak penyisihan grup nanti. Kemungkinannya cukup kecil karena mereka masih akan menghadapi Australia di bulan Juni nanti. Situasi semakin sulit pula karena banyaknya pemain yang mengalami cedera. Setidaknya ada 7 pemain pilar yang diragukan bisa fit Juni nanti. Salah satu pemain yang cukup mengkhawatirkan kondisinya adalah bek AS Roma, Saud Abdul Hamid. Dirinya mengalami cedera hamstring yang tidak diketahui kapan pulihnya. Situasi yang dialami oleh para kontestan lain di grup C ini berbanding terbalik dengan Indonesia. Di saat mereka masih sibuk dengan permasalahan ini itu, optimisme Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia justru semakin membumbung tinggi. Dengan tren yang sedang positif, publik Indonesia percaya bahwa Piala Dunia adalah sebuah keniscayaan.